Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, lebih dahulu kita berdoa. Ibu sekarang mau menjelaskan tentang nama-nama anggota tubuh serta bagaimana cara merawat anggota tubuh kita. Ya, di sini Ibu jelaskan, misalnya nama-nama anggota tubuh kita ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Nah, semua itu harus kita rawat, kita jaga agar tetap bersih. Karena kalau kita tidak rawat, maka kita akan bisa jadi sakit. Karena apa? Karena kuman-kuman terutama pada kuku kita. Kuku yang panjang kalau kotor, misalnya tidak dipotong, bisa menimbulkan penyakit. Jadi caranya kuku itu kalau panjang harus dipotong. Kemudian tangan yang kotor, misalnya habis memegang sesuatu yang kotor harus kita bersihkan. Karena tangan ini kita gunakan untuk misalnya kita mau makan, maka tangan harus kita cuci. Ya, itu cara merawatnya. Kemudian mata juga harus kita jaga karena mata ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kita, terutama untuk melihat, ya, untuk membaca. Nah, kalau membaca, misalnya kita gunakan untuk membaca pun tidak boleh terlalu dekat dengan buku karena bisa merusak mata kita. Kemudian anak-anak harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, ya, kebersihan diri juga harus kita tiap hari harus kita jaga. Setiap hari itu mandi, kita harus mandi pakaian yang bersih, ya. Nah, kemudian di situ anak-anak nanti ada Ibu suruh membaca tentang kebersihan lingkungan. Lingkungan itu kan ada lingkungan di rumah, ada lingkungan kita di sekolah. Jadi anak-anak bisa membaca tuh di buku tentang lingkungan, terutama di rumah. Kira-kira anak-anak paham ya apa yang Ibu jelaskan? Nah, Ibu kira cukup apa yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi anak-anak. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ibu harapkan kalian selalu baik ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara merawat tumbuhan atau tanaman, Ibu mau jelaskan dulu mengapa kita harus menanam tumbuhan atau tanaman. Nah, Ibu jelaskan dulu ya, apa saja manfaat tumbuhan atau tanaman bagi kehidupan kita. 1. Udara menjadi lebih bersih. 2. Rumah tidak terlalu berdebu. 3. Menyejukkan udara yang panas atau kering. 4. Memberikan pemandangan yang cantik. Nah, tanaman hijau akan memberikan pemandangan yang cantik dan segar dipandang. Nah, bagaimana terus cara merawat tumbuhan tersebut? 1. Cara merawat tumbuhan yang benar. 1. Metode penyiraman yang tepat. 2. Memberikan sinar matahari yang secukupnya. 3. Kontrol suhu dan kelembapan yang baik. 4. Antisipasi hama dan penyakit pada tanaman. 5. Potong tanaman yang kering dan mati. 6. Hindari pupuk kimia. 7. Pemberian nutrisi yang vital bagi tanaman. Nah,
itulah beberapa cara merawat tumbuhan yang bisa kamu ikuti agar tanamanmu tidak mudah layu ya. Nah, itulah beberapa cara merawat tumbuhan yang bisa kamu ikuti agar tanamanmu tidak mudah layu. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran tentang bagaimana cara merawat tumbuhan. Nah, mulai sekarang kalian mulailah menanam tumbuhan atau tanaman. Kita mulai dari sekarang ya nak, agar udara kita menjadi segar, supaya lingkungan rumah kita menjadi sejuk, oksigen kita juga bernapas menjadi berlimpah. Tanam satu tanaman di sekitar rumah kalian ya, mulai dari sekarang. Tidak perlu yang besar-besar dulu. Kita gunakan bahan-bahan yang ada di rumah, seperti tanah, cari bibit atau biji cabai. Nah, seperti itu ya. Kita sampai di sini dulu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat walafiat, amin. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa dulu. Ya, ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya anak-anak, ibu absen ya. Sachio, Kenji. Ya alhamdulillah semua anak ibu hadir ya, semua anak ibu sehat-sehat semua, alhamdulillah. Ya anak-anak, hari ini kita masuk pada materi penghematan energi. Nah anak-anak, energi itu banyak sekali. Ada energi listrik ya, energi air, energi matahari ya, seperti itu. Nah anak-anak, penghematan energi listrik itu bermacam-macam anak-anak. Begitu pula penghematan energi air. Nah, penghematan energi air itu seperti kalian bisa mematikan keran air apabila bak sudah terisi penuh. Nah, seperti itu. Nah, apabila di rumah kalian bisa mandi dengan menggunakan shower. Nah, itu lebih menghemat daripada kalian menggunakan gayung. Nah, bisa juga kalian menggunakan gelas untuk menyikat gigi. Nah, itu lebih menghemat daripada kalian menggunakan gayung anak-anak. Nah, bisa juga setelah ibu kalian mencuci beras, nah air sisa cucian beras itu jangan langsung dibuang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, untuk menyiram tanaman. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, apabila di sekolah, nah, di sekolah bisa juga bila kalian mencuci tangan ya sebelum kalian melakukan aktivitas makan, kalian bisa menampung airnya dan air tampungan itu bisa juga disiramkan ke tanaman, atau bisa juga air bekas wudhu kalian apabila kalian ingin melakukan ibadah sholat di sekolah, kalian bisa menampung air wudhu kalian ya. Air wudhu itu bisa dimanfaatkan juga untuk menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Nah, ada juga macam-macam penghematan energi listrik. Nah, apa saja anak-anak? Ya, ada yang bisa sebutkan? Ya, betul. Nah, pemanfaatan energi listrik itu seperti listrik yang kalian sebutkan tadi, seperti lampu. Nah, apabila suasana kelas sudah pencahayaannya sudah terang karena disinari oleh sinar matahari, nah kalian bisa mematikan lampu ya untuk menghemat energi listrik. Nah, bisa juga kipas angin anak-anak. Nah, kipas angin itu tidak usah digunakan apabila kelas itu sudah terasa dingin anak-anak ya. Seperti itu. Nah, itu bisa menghemat energi listrik. Nah, apabila di rumah anak-anak, nah di rumah itu kalian mau tidur siang, misalnya hari terasa panas, nah kalian bisa menggunakan pendingin ruangan ya. Nah, menggunakan pendingin ruangan itu merupakan hak kalian anak-anak apabila hari sudah terasa panas, nah ingin tidur siang bisa menggunakan pendingin ruangan, itu adalah hak kalian. Tapi kalian juga memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Ya,
mematikan pendingin ruangan apabila sudah bangun ataupun sudah terasa dingin anak-anak kamar kalian ya. Baik, seperti itu anak-anak penjelasan dari Ibu. Kalian bisa melakukan penghematan energi itu di mana saja. Bisa di rumah ya, bisa di sekolah, bisa di mana saja ya. Baik, seperti itu penjelasan dari Ibu. Tetap belajar di rumah, tetap semangat ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ingin melakukan ibadah sholat di sekolah, kalian bisa menampung air wudhu kalian ya. Air wudhu itu bisa dimanfaatkan juga untuk menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Nah, ada juga macam-macam penghematan energi listrik. Nah, apa saja anak-anak? Ya, ada yang bisa sebutkan? Ya, betul. Nah, pemanfaatan energi listrik itu seperti listrik yang kalian sebutkan tadi, seperti lampu. Nah, apabila suasana kelas sudah pencahayaannya sudah terang karena disinari oleh sinar matahari, nah kalian bisa mematikan lampu ya untuk menghemat energi listrik. Nah, bisa juga kipas angin anak-anak. Nah, kipas angin itu tidak usah digunakan apabila kelas itu sudah terasa dingin anak-anak ya. Seperti itu. Nah, itu bisa menghemat energi listrik. Nah, apabila di rumah anak-anak. Nah, di rumah itu kalian mau tidur siang, misalnya hari terasa panas, nah kalian bisa menggunakan pendingin ruangan ya. Nah, menggunakan pendingin ruangan itu merupakan hak kalian anak-anak apabila hari sudah terasa panas, nah ingin tidur siang, bisa menggunakan pendingin ruangan. Itu adalah hak kalian. Tapi kalian juga memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Ya, mematikan pendingin ruangan apabila sudah bangun ataupun sudah terasa dingin anak-anak kamar kalian ya. Baik, seperti itu anak-anak penjelasan dari Ibu. Kalian bisa melakukan penghematan energi itu di mana saja. Bisa di rumah ya, bisa di sekolah, bisa di mana saja ya. Baik, seperti itu penjelasan dari Ibu. Tetap belajar di rumah, tetap semangat ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dari SD 004 Sungai Pinang, Samarinda. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menghemat energi. Seperti yang kita tahu bahwa cadangan energi yang ada di bumi kita makin lama makin menipis, dan sementara kita masih punya kehidupan yang akan berlangsung, terutama untuk anak cucu kita. Dan untuk itu sudah merupakan kewajiban kita lah untuk menghemat energi yang akan kita persiapkan untuk generasi mendatang. Nah, contoh penghematan energi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya langkah nyata yang pertama, ketika siang hari ada cahaya matahari, maka kita harus mematikan lampu karena sudah ada cahaya dari sinar matahari. Kemudian yang kedua, kipas. Nah, seperti yang kita tahu saat ini kondisi Samarinda sedang hujan, ya kan? Otomatis udaranya cukup dingin dan sejuk. Untuk itu tidak terlalu diperlukan penggunaan kipas yang berlebih. Dan yang ketiga, nah, ini contohnya, ada kertas. Kertas seperti yang kalian tahu terbuat dari selulosa kayu. Kalian bisa bayangkan berapa banyak pohon yang kita tebang untuk membuat kertas ini. Nah, ini adalah salah satu langkah nyata yang saya lakukan untuk melakukan penghematan kertas. Ini adalah contoh kertas yang tidak digunakan, sedangkan halaman belakangnya masih kosong, sehingga saya bisa menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Tentu baik saja bukan? Jangan lupa ya, selalu jaga protokol kesehatan dan semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia di KD 3.2, di mana di situ tentang menguraikan isi teks penjelasan atau eksplanasi. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi dan tugas kalian bisa memperkirakan isi suatu paragraf teks eksplanasi dari judul sebuah teks dan kata kunci. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah judul bahaya demam berdarah. Di mana demam berdarah ini suatu penyakit ya yang berasal dari virus nyamuk Aedes aegypti. Nah, dari judul ini pasti kalian sudah bisa memikirkan kira-kira isi paragrafnya bagaimana ya. Setelah dari judul sini, Ibu kasih dulu kata kuncinya. Kata kunci Ibu kasih 3. Yang pertama, penyebaran virus. Yang kedua, lingkungan sehat. Yang ketiga, nyamuk Aedes aegypti dan penyemprotan fogging. Oke, dari ketiga kata kunci sini, Ibu memerintahkan kalian untuk membuat satu teks eksplanasi terdiri dari satu paragraf saja, yang mana di dalam paragraf itu memuat 3 kata kunci ini. Yang pertama ada penyebaran virus, kedua lingkungan sehat, ketiga nyamuk Aedes aegypti dan penyemprotan fogging. Itu tugas dari Ibu, jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan lingkungan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak menyimak video Ibu hari ini. Apa kabar semua? Insya Allah dalam keadaan sehat ya nak. Jangan lupa jaga kesehatan loh. Nah, hari ini Ibu akan memberikan muatan bahasa Indonesia. Ibu akan mengingatkan kembali pentingnya lingkungan rumah, pentingnya kebersihan lingkungan rumah, dan cara mengelompokkan sampah kering dan basah. Nah, anak-anak harus menyimak dengan baik wacana tentang cara memanfaatkan sampah dan limbah. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya tersebut memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama adalah apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan objek. Yang kedua, di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat. Yang ketiga adalah kapan. Fungsinya untuk menanyakan waktu. Yang keempat adalah siapa. Kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang. Yang kelima, kata tanya mengapa. Fungsinya untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kata tanya bagaimana, yang fungsinya adalah untuk menanyakan keadaan. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat kalimat tanya beserta jawaban dengan kata tanya yang 6 tadi ya nak, berdasarkan teks dengan judul cara memanfaatkan sampah dan limbah. Jangan lupa, teks wacana tersebut harus disimak baik-baik. Ingat, harus disimak baik-baik. Kalimat tanya beserta jawabannya harus sesuai. Ya nak? Oke,
Ibu kira pembelajaran hari ini sampai di sini. Ibu mohon pamit. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.